Stop, jangan asal jual ulang produk digital orang lain sebelum kamu tahu 3 aturan lisensi ini. Yuk kita bahas. Oke, so jadi video kali ini gue akan membahas tentang 3 aturan utama lisensi produk digital. Ada PLR, ada RR, dan juga ada MRR. Nah, dengan mempelajari lisensi produk digital ini, kemudian kita bisa mengembangkan produk digital kita sendiri dan juga kita bisa reselling produk digital orang lain tanpa terkena masalah hukum gitu ya. Jadi aturannya tuh jelas gitu ya. Kalau kita ngerti gitu kan tentang aturan lisensi produk digital ini gitu ya. Makanya kenapa ini menjadi sangat penting gitu ya. Oke, so sekarang kita langsung aja masuk dalam videonya. Oke, so jadi buat teman-teman gitu kan yang pengen tahu doang perbedaannya apa sih segala macam, di sini udah gua jelasin ya. Di sini ada tabelnya, jadi teman-teman bisa ngelihat langsung ya. Yang pengen tahu apa perbedaannya doang bisa lihat langsung di sini. Di sini ada perbedaan antara PLR, RR dan MRR gitu ya. Di sini ada tabelnya dan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh bisa langsung lihat di tabel yang ada di sini gitu ya. Oke. Tapi buat yang pemula gitu kan, yang totally buta banget tentang masalah lisensi produk digital, oke gue jelasin satu-satu ya. Jadi sini ada penjelasannya. Bayangkan Anda membeli sebuah e-book atau desain grafis di internet, entah itu template atau apapun gitu ya, sebuah produk digital. Apakah sebenarnya gitu ya, setelah kita membeli, kita bebas melakukan apa aja dengan itu? Misalnya kayak ngejual itu kembali atau mengubah isinya segala macam, itu kayak gimana gitu ya. Nah, jawabannya sebenarnya itu tergantung dari lisensinya. Secara sederhana, lisensi produk digital adalah surat izin gitu ya, atau aturan main lah ya, yang diberikan oleh pencipta asli kepada seorang pembeli. Nah, lisensi ini kemudian menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap produk tersebut gitu ya. Mengapa memahami lisensi itu kemudian menjadi sangat penting buat pemula gitu. Yang pertama ada keamanan hukum yang tadi gue bahas ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan reselling produk digital seseorang, itu kita nggak akan terkena masalah hukum ya. Atau kita mau mengembangkan produk digital, orang lain yang mungkin akan menjual produk digital kita juga nggak akan terkena masalah hukum kalau kita tahu aturan mainnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peluang cuan. Beberapa lisensi mengizinkan Anda menjual kembali produk tersebut dan mengambil untung sebanyak 100% dari jumlah penjualannya. Jadi kalau misalnya kita tahu tentang masalah lisensi ini, jadi kita bisa lebih banyak cuan gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kejelasan hak. Anda bisa Anda jadi tahu apakah produk tersebut bisa diedit, dimodifikasi atau harus dijual apa adanya. Harus dijual ya udah begitu aja, nggak boleh edit segala macam kayak begitu. Itu yang ketiga ya. Lalu kemudian, nah ini sedikit questions atau lisensi Anda ya. Kalau misalnya coba bayangkan Anda memiliki sebuah resep rahasia makanan atau sebuah produk digital, teman-teman lah gitu ya. Jika Anda pengen ngasih resep ini rahasia ini ke teman-teman, ke teman kalian gitu kan, apakah Anda akan mengizinkan mereka menjual resep itu ke orang lain atau hanya boleh memasaknya aja gitu kan. Ini yang dimaksud dengan PLR, RR dan juga MRR ini tadi gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman misalnya teman-teman punya produk digital gitu kan. Nah, kira-kira teman-teman nih kalau misalnya mau jual produk digital teman-teman, mau membiarkan orang lain untuk bisa jual kembali atau cuman pakai doang produknya gitu ya. Nah, mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Mungkin kita bisa diskusi sana. Yang bagusnya yang kayak gimana gitu ya. Oke. Habis itu berikutnya sekarang kita bahas satu-satu deh ya. Di sini ada PLR, RR dan juga MRR. Oke, kita start dulu dari yang pertama. Sini ada yang namanya adalah PLR gitu ya, atau Private Labels Right gitu ya. Jadi sini penjelasannya, PLR adalah kependekan dari Private Labels Right. Jika Anda membeli produk dengan lisensi ini, Anda seperti mendapatkan mentahan atau bahan baku yang bebas Anda olah gitu ya. Nah, berikut adalah hal-hal seru yang bisa Anda lakukan dengan lisensi PLR. Misalnya bisa diedit sesuka hati. Jadi kalau misalnya ada suatu produk digital gitu kan yang teman-teman beli gitu kan, terus dengan lisensinya PLR, misalnya template segala macam atau desain grafis segala macam, ya udah bisa diedit dan bisa kemudian bisa dimacam-macamin lah gitu ya. Itu yang pertama. Anda boleh menambah, mengurangi atau mengubah isi kontennya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ganti nama penulis juga boleh gitu. Anda berhak mencantumkan nama Anda sendiri sebagai pencipta produk tersebut atau melakukan rebranding dari produk tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga ada klaim hak cipta. Anda bisa mengklaim bahwa konten tersebut adalah milik Anda. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah harga jual bebas gitu ya. Anda bisa menentukan sendiri berapa harga yang ingin Anda tawarkan ke calon pembeli gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ada suatu produk yang license-nya ada PLR, misalnya teman-teman beli harganya adalah 10.000, jual lagi dengan harga 100.000, itu nggak ada masalah gitu. Kalau produk atau license produknya adalah PLR, bebas sebebas-bebasnya kalau di PLR gitu ya. Nah, ini contoh sederhana, misalnya Anda membeli sebuah artikel tentang tips menabung dengan lisensi PLR. Anda bisa mengubah judulnya menjadi lebih menarik, menambahkan foto-foto pendukung, kasih template atau Google Sheet di dalamnya. Habis itu juga memasang nama Anda di bagian bawah artikel, kemudian menjual lagi dalam bentuk e-book pendek misalnya. Ya dijual dari 10.000, ergo bilang jadi 100.000, itu boleh dilakukan dengan menggunakan lisensi PLR ini. Ingat, PLR adalah lisensi yang paling disukai oleh pemula atau para pedagang pemula karena Anda tidak perlu membuat produk teman-teman semua jadi dari nol gitu ya. Kita bisa langsung jual lagi produk tersebut dan bisa ngerubah-ngerubah secara langsung itu ya. Habis itu berikutnya sini ada
Pertanyaan lagi seperti biasa. Jadi di sini teman-teman tuh tim PLR yang mana gitu ya. Dalam menggunakan produk PLR, Anda lebih suka yang mana nih? Tim edit total atau ngerubah semuanya sampai tidak mirip sama sekali, atau ATM, amati, tiru, modifikasi tapi ubah total gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya mau mengembangkan produk digital sendiri itu, atau teman-teman edit tipis-tipis aja, ubahnya dirubah dikit-dikit aja gitu ya. Bisa cepat, yang penting jalan aja dulu gitu ya. Langsung jual aja dulu, yang penting gue cuan gitu. Nah, teman-teman gitu kan sukanya yang mana nih gitu kan, tim edit total atau edit tipis-tipis? Mungkin bisa balik lagi ya, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah, bisa komentar di bawah ya. Oke, so jadi itu yang dimaksud dengan lisensi PLR di sini. Kalau kita lihat secara lebih detail di sini, PLR atau private label right ini ini ya, checklistnya kita bisa lihat di sini ya. Ada bisa diedit sesuka hati, ganti nama penulis, klaim hak cipta, harga jual bebas dan seterusnya. Jadi ingat ya, sesuatu hal yang lisensinya ada PLR kita bisa ubah dan modifikasi sesuka hati kita gitu. Itu yang dimaksud dengan PR. Oke, lalu kemudian di sini ada mengenal lisensi RR atau resale right. Di sini ada penjelasan lagi. RR adalah singkatan adalah resale right, hak jual ulang. Jika Anda membeli produk dengan lisensi ini, Anda punya izin untuk menjualnya kembali, tapi ada batasan penting. Anda harus menjualnya apa adanya gitu ya. Nah, berikut adalah aturan main dalam lisensi RR. Jadi jual ulang saja, Anda boleh menjual produk tersebut dan menyimpan 100% keuntungannya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilarang mengedit. Anda tidak boleh mengubah isi, judul atau desain produk tersebut. Semuanya harus tetap asli seperti Anda membelinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dilarang ganti nama penulis. Anda tidak boleh mengklaim diri Anda sebagai penciptanya. Nama penulis asli harus tetap ada, nggak boleh berubah. Itu yang ketiga. Yang keempat, lisensi berhenti di Anda. Orang yang membeli dari Anda hanya boleh menggunakan produk tersebut untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak punya hak untuk menjualnya kembali lagi dari orang. Jadi cuman 3 pihak gitu ya. Jadi penulis, orang yang beli gitu kan. Nah, dari sini dia bisa jual lagi, cuman nggak boleh diubah-ubah segala macam. Lalu nanti kalau ada yang beli lagi dari dia, nah itu udah nggak boleh lagi dijual lagi gitu kan. Nah itu aturannya kalau resale right atau hak jual ulang. Nah, contoh sederhananya misalnya kayak bayangkan Anda membeli sebuah video tutorial memasak dengan lisensi RR. Anda belum menjual video tersebut di website Anda tidak boleh memotong video atau menambahkan logo Anda di dalam video tersebut. Dan ketiga adalah pembeli Anda bisa menonton videonya, tapi mereka tidak boleh menjual video itu lagi ke teman mereka. Jadi itu dimaksud dengan lisensi RR atau resale right. Boleh dijual lagi, tapi sama orang lain nggak boleh dijual lagi gitu ya, ngerti ya? Jadi cuma satu tangan doang gitu. Itu yang disebut dengan lisensi RR. Intinya RR cocok untuk Anda yang ingin jualan tanpa repot buat produk dari awal, tapi tidak masalah jika tidak bisa mengubah isinya. Ibaratnya nggak masalah lah orang lain atau author atau penulisnya gitu yang dapat ininya. Misalnya ada satu buku kayak gini misalnya ya. Ini contoh misalnya buku ini nih, Marketing 5.0 gitu kan, dari Philip Kotler sama Pak Hermawan Kertajaya gitu ya. Nah, jadi kita misalnya ini bukunya adalah lisensinya adalah lisensi RR, maka kita boleh menjual buku ini ke orang lain lagi, tapi gitu kan buku ini itu tetap namanya itu si Philip Kotler sama Hermawan Kertajaya. Kita nggak boleh ngisi nggak boleh ngedit isi, nggak boleh ngedit autornya dan nggak boleh ngedit isi bukunya gitu. Tapi buku ini boleh dijual boleh dijual belikan kembali gitu kan. Nah, tapi itu cuma satu tangan aja kalau RR ya. Kalau itu bentuk lisensi itu seperti itu gitu. Habis itu berikutnya di sini ada yang namanya juga MRR ya. MRR adalah singkatan dari Master Resale Right. Jika lisensi RR tadi hanya mengizinkan Anda menjual ke pengguna akhir atau pembeli yang ingin memakai, MRR memberikan Anda kekuatan super tambahan. Yaitu dalam lisensi MRR Anda berperan sebagai seorang grosis atau distributor besar ya. Berikut adalah aturannya. Jual produk plus hak jualnya. Anda boleh menjual produk tersebut kepada pembeli gitu kan. Dan pembeli Anda juga boleh menjualnya lagi ke orang lain gitu ya. Nah, keuntungannya 100% tetap sama. Semua hasil penjualan masuk ke kantong Anda sendiri gitu, ke kantong kita sendiri. Dilarang mengedit sama seperti RR. Biasanya Anda tidak diperbolehkan mengubah isi, desain atau nama penulis asli produk tersebut, sama ya. Jadi nggak boleh dirubah. Habis itu membantu orang berbisnis. Dengan MRR Anda bukan sekedar menjual produk, tapi Anda menjual sebuah peluang bisnis kepada orang lain gitu ya. Jadi dia, orang yang membeli produk kita juga punya hak jual kembali produk kita gitu ya. Nah, misalnya contoh ada contoh sederhananya. Misalnya Anda membeli paket template feed Instagram dengan lisensi MRR. Anda boleh menjual paket itu ke Budi. Nah, Budi tidak hanya bisa memakai template-nya untuk Instagram dia sendiri, tapi Budi juga boleh menjualnya kembali paket tersebut kepada Susi. Anda mendapatkan uang dari Budi dan Budi bisa mendapatkan uang dari Susi kayak gitu ya. Jadi turun. Kalau tadi kan cuma satu doang kan, ini penulis
orang beli, abis itu orang beli ini jual kembali ke sini boleh, tapi abis itu berhenti di sini, berhenti di orang ketiga. Tapi kalau misalnya MRR ini bisa terus turun ke bawah segala macam gitu. Cuman problemnya adalah di sini sama tidak cuman problemnya adalah nggak boleh ngedit gitu ya. Jadi sama seperti RR, biasanya Anda tidak diperbolehkan mengubah isi, desain, atau nama penulis produk tersebut. Jadi misalnya ada satu buku kayak begini, ini totalnya buku ini boleh dijual lagi ke semuanya. Kalau lu udah selesai baca, lu jual lagi ke teman lu, itu boleh gitu ya. Dan lu dapat untung dari sana kayak gitu. Nah cuman ya tetap aja nama penulisnya, desain, dan semua segala macamnya nggak boleh dirubah gitu ya. Nah kuncinya MRR memberikan nilai lebih pada produk Anda karena pembeli merasa mendapatkan aset yang bisa menghasilkan uang berkali-kali lipat gitu kalau dijual terus segala macam kayak gitu ya. Nah, di sini ada sedikit lagi pertanyaan buat teman-teman, itu ada analogi lisensi. Saya sempat berdiskusi dengan teman kemarin dan dia masih sering ketukar gitu ya antara RR dan MRR. Menurut teman-teman, apakah ilustrasi grosir versus eceran itu sudah cukup menjelaskan perbedaannya, atau atau teman-teman punya perumpamaan lain yang lebih seru yang bisa supaya orang-orang teman-teman lain tuh lebih ngerti? Mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Nih, kayak menurut gua kalau analoginya tuh grosir versus eceran itu kayaknya kurang ini deh, kurang tepat. Terus yang tepat menurut gua adalah seperti ini. Bisa komentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya, biar kita sama-sama belajar dan sama-sama ngerti gitu. Oke, jadi ini yang disebut dengan master sales rights ya. Nah, oke itu. Lalu kemudian berikutnya seperti untuk summary ya. Jadi ini adalah tabel perbandingan PLR, RR, dan MRR. Balik lagi ya. Ini yang tadi udah gue kasih lihat di awal. Ini bentuknya tuh seperti ini gitu ya. Nah kesimpulan cepatnya adalah pilih PLR itu jika teman-teman ingin membuat produk milik sendiri tanpa harus menulis dari nol gitu ya. Nah ini. Lalu kemudian pilih RR jika Anda hanya ingin menjual produk orang lain tanpa harus repot ngedit segala macam. Itu bisa pilih RR. Nah pilih MRR jika Anda ingin menjual peluang bisnis kepada orang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau develop suatu peluang bisnis segala macam, bisa menjual produk digital teman-teman itu sebagai MRR ini sendiri gitu ya. Nah di sini, lalu kemudian di sini adalah menurut gua adalah ini peta tabelnya adalah peta harta karun ya, yang mungkin teman-teman temannya teman-teman gitu ya, kalau mau berjualan produk digital mungkin butuh gitu ya pengetahuan tentang lisensi produk digital ini. Mungkin kalau teman-teman berkenan gitu ya, mungkin bisa bantu screenshot ini atau mungkin share video ini ke teman-teman lainnya lagi, supaya teman-teman yang lagi mengembangkan produk digital lebih paham tentang masalah lisensi produk digital, supaya ya nggak terjerumus gitu kan, oh gue jualin produk digital orang lain yang sebenarnya itu aturannya nggak boleh gitu ya. Mungkin bisa ini ya harapannya adalah gue bisa ngebantuin teman-teman untuk bisa mengembangkan produk digital lagi lebih baik lagi gitu ya, dan nggak terkena masalah hukum. Jadi mungkin ini bisa di screenshot dan bisa di share ke teman-teman gitu, atau mungkin share video ini ke teman-teman yang lagi mengembangkan produk digitalnya gitu ya sendiri. Oke, paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan balik lagi ya, gue juga masih belajar gitu kan, gue masih mengembangkan produk digital gue sendiri, jadi gue masih belajar tentang masalah lisensi juga ya. Mungkin kita bisa saling belajar lah satu sama lain. Mungkin gue ada yang salah dari hasil penjelasan gue, kita bisa saling koreksi segala macam. Balik lagi ya, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah. Thank you teman nonton, jangan lupa bantu share, like, sama komen kalau suka sama videonya. Di situ website gue juga di akunsus.com, kalau mau ngobrol-ngobrol di sana ya. Thank you teman nonton, oke bye.